Surya Paloh temui AHY, bahas isu politik dan cawapres. Barada Eliezer jalani sidang etik Polri. Kapolda Metro Jaya geram melihat anggotanya dimaki-maki debt collector. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendatangi kantor DPP Partai Demokrat untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Rabu 22 Februari 2023. Pertemuan itu membahas isu politik jelang pemilu 2024 serta cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Berikut laporannya. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, di DPP Partai Demokrat pada Rabu 22 Februari 2023. Pertemuan tersebut membahas mengenai isu politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai pematangan koalisi perubahan dan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Yang tentunya kami saat ini bicara mengenai perubahan, bicara mengenai deklarasi sudah semakin dekat. Ditunggu saja masyarakat Indonesia, ya, perubahan dan perbaikan insya Allah akan bisa kita wujudkan bersama-sama. Kalau berbicara mengenai cawapres sudah jelas sebenarnya, sudah tuntas kalau di kami. Pertama bahwa kita sudah sepakat mengenai kriteria. Lalu yang kedua adalah bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada baca pres, yaitu Mas Anies Baswedan. Ya, kalau disinggung-singgung secara informal atau santai tentunya akan ada. Tapi bagi kami itu bukan agenda utama, tapi yang paling penting bagaimana keakraban, silaturahmi, rasa kekeluargaan. Karena bagaimanapun perjuangan ke depan ini kan kita ingin agar perjuangannya nyaman untuk semuanya. Herzaki menambahkan, Partai Demokrat sedang memperhitungkan beberapa hal secara rinci, seperti pembentukan sekretariat perubahan, penandatanganan kesepakatan 3 partai politik, dan deklarasi hingga rencana safari dengan Anies Baswedan. Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik Polri hari ini, Rabu 22 Februari 2023. Sidang tersebut digelar tertutup dan menghadirkan 8 orang saksi. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang tersebut digelar secara tertutup pada Rabu 22 Februari 2023 di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri, Jakarta. Barada E tiba di gedung TNCC Mabes Polri pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, mengatakan, sidang KKEP ini dihadiri oleh anggota Kompolnas dan 8 orang saksi. Jadi dari keseluruhan 8 saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelis sidang kode etik ada 3, sisanya dibacakan. Ya. Jadi semua keterangan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan KKEP. Ya, saya rasa cukup ya. Ahmad Ramadan mengatakan, hasil sidang akan disampaikan setelah adanya putusan dari majelis hakim. Ferdi Sambo, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf menjadi saksi dalam sidang kode etik Polri Barada Richard Eliezer hari ini. Namun, ketiganya tidak hadir langsung ke persidangan tersebut. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu
terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menghadirkan 8 orang saksi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di depan gedung Transnational Crime Center TNCC Mabes Polri Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023 mengatakan 3 dari 8 saksi adalah Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Namun ketiganya tidak dapat hadir secara langsung di persidangan tersebut karena terdapat masalah perizinan untuk dapat menghadirkan mereka. Dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae ada 8. 8 ini yaitu 1 saudara MS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. 3 ini masalah perizinan ya, masalah perizinan tentu melalui proses, sementara kita butuh kecepatan dan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf memberikan keterangan secara tertulis. Keterangan tertulis mereka dibacakan saat sidang etik berlangsung. 5 orang saksi lainnya merupakan anggota Polri dari berbagai tingkat jabatan. Dari 8 saksi, hanya 3 saksi yang hadir dan memberikan keterangan dalam sidang secara langsung. Sedangkan 5 saksi lainnya memberikan kesaksian mereka melalui keterangan tertulis. Ahmad Ramadan menegaskan, meskipun 5 dari 8 saksi tidak hadir secara langsung, keterangan tertulis yang diberikan mereka bernilai sama dengan saksi yang hadir langsung di persidangan. Apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sama. Jadi nilainya sama. Jadi walaupun keterangan yang diberikan secara tertulis itu nilainya sama dengan hadir langsung. Beredar video berisi debt collector yang membentak dan memaki seorang polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran geram atas perlakuan debt collector kepada anggotanya itu. Gak ada urusan, sini Pak, Pak panggil saya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran geram setelah melihat video anggotanya dimaki-maki dan dibentak oleh debt collector. Irjen Fadil dalam video yang diunggah di akun Instagram @Kapolda Metro Jaya pada Selasa 21 Februari 2023 mengatakan bahwa darahnya mendidih melihat anggotanya dimaki-maki oleh debt collector yang dia sebut sebagai preman. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Pernyataan tersebut terlontar setelah Fadil melihat video yang beredar, di mana terlihat debt collector yang saat itu akan menarik paksa mobil seleb TikTok Clara Sinta membentak dan memaki-maki seorang polisi. Polisi yang dibentak dan dimaki oleh debt collector tersebut adalah Ibtu Evin Susanto yang saat itu berusaha menengahi persoalan tersebut. Dalam pernyataannya, Fadil juga menginstruksikan kepada para anggotanya untuk menindak tegas debt collector agar tidak bertindak semena-mena. Selain itu, Fadil meminta anggotanya untuk merespon keluhan masyarakat yang mendapatkan atau melihat kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Kondisi terbaru Pasar Tanah Abang Blok G terlihat begitu memprihatinkan. Pasar Tanah Abang Blok G seperti terbengkalai setelah ditinggalkan para pedagang dan pembelinya. Berikut liputannya.
Kondisi Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat saat ini terlihat sangat memprihatinkan. Bangunan Blok G terlihat kotor, sepi, dan kumuh seakan terbengkalai karena ditinggal pedagang dan pembeli. Forum Keadilan mendatangi Pasar Tanah Abang Blok G pada Rabu 22 Februari 2023 dan mendapati banyak kios-kios yang sepi dari aktivitas jual beli. Setelah diresmikan pada 2013, hanya lantai dasar dan lantai 1 saja yang dihuni oleh pedagang. Kondisi memprihatinkan tersebut diperparah dengan fasilitas penunjang seperti tangga dan toilet yang kotor dan berbau tidak sedap. Selain itu, saluran air di sepanjang trotoar Blok G juga mampet sehingga mengakibatkan air meluber ke trotoar. Seorang pedagang sepatu di Blok G, Erwin, mengatakan kondisi memprihatinkan ini telah lama terjadi dan buruknya pengelolaan pasar menjadi penyebabnya. Erwin memilih bertahan berjualan di Blok G karena belum menemukan tempat lain yang cocok. Sementara itu, seorang pengunjung Blok F Pasar Tanah Abang, Ratna, mengaku sudah lama tidak berbelanja ke Blok G karena kurangnya variasi dan kondisi pasar yang kumuh. Bayi berusia 16 bulan mengalami obesitas. Di usianya itu, berat badannya mencapai 27 kg. Seorang bayi berusia 16 bulan di Bekasi, Jawa Barat memiliki berat badan mencapai 27 kg. Berat badan bayi laki-laki bernama Muhammad Kenzi Alvaro itu mulai berangsur naik ketika berusia 6 bulan. Di usianya yang menginjak 16 bulan, pertumbuhan Kenzi terbilang lambat karena belum dapat berbicara dan berjalan atau merangkak. Ibu Kenzi, Fitriah, pada Selasa 21 Februari 2023 mengatakan bahwa anaknya itu selalu meminum susu formula sejak lahir dan tidak meminum ASI. Namun, saat usianya menginjak 1 tahun, Kenzi mulai diberikan susu kental manis karena sang ibu tidak mampu untuk membeli susu formula. Kondisi keuangan keluarga Kenzi terbatas karena penghasilan sang ayah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membiayai 2 kakak Kenzi yang masih sekolah. Ayah Kenzi hanya pekerja serabutan di pemancingan yang penghasilannya tidak menentu. Kenzi sudah didatangi pihak puskesmas karena sang ibu sudah lama tidak membawa Kenzi kontrol ke posyandu. Ibu Kenzi sudah tidak kuat menggendong Kenzi untuk membawanya ke posyandu. Setelah diperiksa oleh pihak puskesmas, Kenzi dirujuk ke Rumah Sakit Ananda Babelan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter anak. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini, seorang pengemudi ojek online nekat menerobos lampu merah yang membuatnya tertabrak sebuah mobil Avanza hingga terpental. Seorang pengemudi ojek online tertabrak mobil saat nekat menerobos lampu merah. Pengemudi ojek online berinisial YL tertabrak mobil Avanza yang dikendarai WL setelah menerobos lampu merah di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 20 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwata, pada Rabu 22 Februari mengatakan YL mengemudikan motornya dari arah selatan ke utara di Jalan Proklamasi, sedangkan WL melaju cepat dari arah barat ke timur di Jalan Diponegoro. Tabrakan keras pun tak terhindarkan dan mengakibatkan YL dan penumpangnya terpental dari motor. YL mengalami luka di bagian kaki kiri dan tangan kiri, sedangkan penumpang wanita berinisial FP mengalami luka pada bagian tulang ekornya.
FP langsung dibawa ke Puskesmas Menteng dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Meilia Cibubur. Akibat kecelakaan tersebut, motor YL rusak pada bagian stang dan rem serta lecet pada bodi motor. Sedangkan mobil WL rusak pada bagian kanan bodi, radiator, dan velg. Purwata menambahkan, pihaknya akan menggelar mediasi antara YL dan WL setelah semua selesai menjalani perawatan. Dosen UII Yogyakarta yang dilaporkan hilang di Oslo ternyata berada di Boston, Amerika Serikat. Dia diketahui telah datang ke Amerika Serikat 8 kali dalam beberapa tahun terakhir. Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ahmad Munasir Raffi Pratama, yang dilaporkan hilang ternyata berada di Boston, Amerika Serikat. Kadif Hubinter Polri Irjen Krishna Murti pada Selasa 21 Februari 2023 mengatakan dirinya mendapatkan catatan bahwa Ahmad sudah 8 kali datang ke Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat bukti Ahmad masuk ke Boston pada 13 Februari yang dikeluarkan oleh United States Customs and Border Protection. Krishna menambahkan, saat jadwal kepulangannya ke Indonesia, Ahmad tidak ikut dengan rombongan ke Jakarta setelah dari Istanbul. Saat itu, Ahmad berganti pesawat dengan tujuan ke Boston, Amerika Serikat dengan alasan yang belum diketahui. Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Winanto Adi, pada Selasa 21 Februari mengatakan, KJRI New York akan tetap mencari keberadaan Ahmad dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menurut data dari US Customs and Border Protection, Ahmad sudah 2 kali datang ke Amerika Serikat pada 2022 lalu. Winanto meyakini saat ini Ahmad dalam kondisi aman karena dia memiliki banyak relasi di Amerika Serikat. Ahmad juga diketahui merupakan alumni dari salah satu universitas di Amerika Serikat. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.